Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Alhamdulillah dari kelas 11 IPS 2 ingin mengajarkan tugas remet biologi dari Pak Irfan. Nah, sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan materi tentang jantung. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya ingin beritahu dulu kalau jantung itu terletak di bagian dada, di bagian kiri, bawah kiri dada. Nah, itu terletak jantung. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian-bagian jantung. Nah, bagian-bagian jantung itu ada banyak. Nah, yang pertama itu ada bagian jantung. Yang pertama itu ada ventrikel kiri atau ventrikel sinister ya. Nah, ventrikel kiri atau ventrikel sinister ini terletak pada di bagian bawah jantung, di dekat katup aorta ini ya, ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri sendiri ini juga mempunyai fungsi, yaitu untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru. Nah, ventrikel kiri ini juga memompa darahnya itu darah bersih ya. Nah, yang kedua itu ada ventrikel dexter. Ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan ini terletak pada di bagian bawah jantung, di bagian kanan. Nah, ventrikel kanan ini juga mempunyai fungsinya itu untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru ya, darah bersih juga, dan bawa darah bersih juga. Nah, yang ketiga itu ada atrium sinister atau atrium kiri ya. Nah, atrium sinister ini terletak pada di atas katup mitral ini ya, di bawah paru kiri jantung. Nah, atrium kiri atau atrium sinister ini juga mempunyai fungsi, yaitu menerima darah dari paru-paru, darah bersih juga. Nah, terutama darah bersih ya. Nah, selanjutnya itu ada atrium dexter. Nah, ini sama juga dengan atrium sinister, tapi memiliki fungsi berbeda dan tempat juga pasti berbeda ya. Nah, kalau atrium dexter ini terletak pada di atas katup tricuspidalis. Nih, atas katup tricuspidalis. Nah, atrium dexter ini juga memiliki fungsinya juga yang berbeda. Kalau atrium dexter ini fungsinya ini untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Kalau tadi kan atrium sinister kan atau atrium kiri kan ini menerima darah dari paru-paru doang. Kalau atrium dexter ini menerima darah dari seluruh tubuh, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya itu ada pulmonary trunk. Nah, pulmonary trunk ini saya tidak tahu ya tempatnya di mana, karena saya juga kayaknya kurang teliti nulisnya di mananya, bagaimananya saya tidak tertulis. Nah, tapi saya menulis fungsinya. Kalau pulmonary trunk ini fungsinya adalah tempat jalan utamanya darah itu dari arah jantung ke paru-paru. Nah, itu lewat dari pulmonary trunk ini ya. Nah, pulmonary trunk ini. Nah, selanjutnya itu ada vena cava superior ini ya. Vena cava superior ini terletak pada di sini. Vena cava superior tuh di atas arteri pulmones kanan. Vena cava superior itu terletak di atas bagian jantung ini. Nah, vena cava superior ini memiliki fungsi juga, yaitu untuk membawa darah dari jantung bagian atas. Dari bagian atas tuh kayak kepala, leher ke jantung. Nah, ini fungsi vena cava superior ya. Nah, selanjutnya itu ada katup mitral atau bicuspidalis lah, nama lainnya bicuspidalis ya. Nah, katup mitral atau bicuspidalis ini terletak pada di bawah atrium kiri ini ya, dan di atas paru kiri bagian jantung.
Nah, katup mitral atau katup bikuspitalis ini memiliki fungsinya yaitu menjaga darah agar tidak tercampur dengan atrium sinister dan ventricle sinister atau atrium kiri dan ventricle kiri ya. Nah, itu fungsi dari katup mitral atau katup bikuspitalis. Nah, katup bikuspitalis dan selanjutnya itu ada katup bikuspitalis. Hanya memiliki nama yang sama tapi fungsinya berbeda ya teman. Apa itu? Ya. Nah, katup trikuspitalis ini terletak pada di bawah atrium kanan dan di atas ventricle kanan ini. Nah, katup trikuspitalis ini memiliki fungsi juga yaitu menjaga darah agar tidak tercampur dengan arteri dexter dan ventricle dexter. Nah, kan sama ini ya namanya dua-duanya, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaannya itu ya yang tadi perbedaannya. Kalau katup bikuspitalis ini menjaga darah agar tidak tercampur dengan ventricle sinister dan atrium sinister. Sedangkan kalau trikuspitalis itu menjaga darah agar tidak tercampur dengan ventricle dexter dan atrium dexter. Nah, itu perbedaannya. Nah, selanjutnya itu ada arteri pulmonalis kanan. Arteri pulmonalis kanan. Nah, arteri pulmonalis kanan ini terletak pada di atas paru kanan jantung dan di bawah vena cava superior tadi itu ya Pak Irfan. Nah, arteri pulmonalis kanan ini memiliki fungsi juga yaitu menyalurkan darah dari jantung ke paru-paru kanan. Nah, ini tugas arteri pulmonalis kanan. Nah, selanjutnya itu ada arteri pulmonalis kiri. Nah, arteri pulmonalis kiri ini terletak pada di bagian sini, di bagian atas di bawah aorta ya, di bawah aorta dan di atas paru kiri dan bagian jantung. Nah, arteri paru kiri ini juga memiliki fungsi yaitu mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru kiri. Nah, itu perbedaan. Nah, itu juga perbedaan di antara arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri itu juga perbedaannya juga di fungsinya ya. Fungsinya itu kalau arteri pulmonalis kanan itu menyalurkan darah dari jantung ke paru-paru kanan. Kalau kiri itu mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru kiri. Itu perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya itu ada vena pulmonalis kanan. Nah, vena pulmonalis kanan ini terletak pada di bawah paru kanan dan di atas atrium kanan ini. Nah, vena pulmonalis kanan ini juga mempunyai fungsi ya. Fungsinya itu untuk menyalurkan darah dari paru-paru kiri ke jantung. Nah, selanjutnya itu ada vena pulmonalis kiri. Vena pulmonalis kiri ini mempunyai fungsi juga yaitu untuk vena pulmonalis kiri ini terletak juga pada di bawah paru kiri bagian jantung dan di atas katup aorta ini ya. Nah, vena pulmonalis kiri ini juga mempunyai fungsi ya. Fungsinya itu untuk menyalurkan darah dari paru-paru kiri ke jantung. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu ada interventricular septum. Nah, interventricular septum itu tidak tertulis ya kalau di buku saya ya Pak Irfan. Saya belum tahu tempatnya di mana. Nah, tapi saya nulis fungsinya juga. Saya nulis fungsinya doang. Nah, fungsinya itu membatasi ventricle kanan atau ventricle dexter dengan ventricle sinister ya. Tugas dari interventricular septum itu jadi fungsinya itu membatasi ventricle kanan dengan ventricle kiri ya, itu fungsinya. Nah, selanjutnya itu ada aorta. Nah, aorta ini terletak pada di atas arteri pulmonalis kiri ini, di batas kanan bagian jantung. Nah, aorta ini juga memiliki fungsi ya. Fungsinya itu untuk arteri aorta itu termasuk aorta itu
bisa disebut juga arteri terbesar. Jadi fungsinya juga untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu fungsi aorta. Fungsi aorta ya Pak. Nah, selanjutnya juga ada katup pulmonalis. Katup pulmonalis itu saya tidak nulis katup pulmonalis terletak di mana, saya tidak nulis ya Pak ya. Ada saya nulis. Katup pulmonalis itu terletak di tengah-tengah jantung sini Pak. Terletak di tengah-tengah katup pulmonalis. Nah, katup pulmonalis juga mempunyai fungsi yaitu untuk menjaga darah ke jantung kanan. Jadi katup pulmonalis itu fungsinya untuk menjaga darah ke jantung kanan. Nah, kan yang terakhir itu ada vena cava inferior. Ya, vena cava inferior ini tadi ada sebelum juga ada vena cava superior dan vena cava inferior. Tapi berbeda ya dengan vena cava inferior ini. Nah, kalau vena cava inferior, vena cava superior kan tadi kan membawa darah dari bagian atas ke jantung. Kalau vena cava inferior ini fungsinya itu membawa darah dari bagian bawah, contohnya dari kaki, paha ke jantung. Nah, itu berbeda di antara keduanya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin membagi tips yang saya tahu untuk menjaga jantung kita itu agar tetap sehat gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus olahraga. Olahraganya nggak usah sering-sering, asalkan teratur aja gitu. Bisa lari, bisa berenang, bisa olahraga seperti main bola, bulu tangkis, futsal, itu berenang. Nah, itu juga bisa salah satu cara agar jantung kita tuh tetap terjaga atau sehat gitu ya. Nah, yang kedua itu ada konsumsi makanan yang sehat. Nah, dengan kita makan makanan yang sehat, kita juga bisa menjaga jantung kita gitu, agar jantung kita tetap terjaga. Contoh makan makanan yang sehat itu seperti makan sayuran, buah-buahan, makan makanan yang kandungannya bergizi gitu. Dan jauhi makan makanan yang berminyak juga ya. Nah, yang terakhir saya tahu itu kalau menjaga jantung tuh yang terakhir itu hindari rokok gitu. Nah, dengan kita tidak merokok atau menghindari rokok gitu, kita bisa menjaga jantung kita karena rokok ini rokok tuh banyak korban dari rokok ini yang sakit, terutama sakit jantung gitu gara-gara rokok. Jadi dengan merokok tuh kita bisa sakit gitu, jantung bisa tidak sehat. Jadi kita harus menghindari rokok agar kita tidak termasuk ke salah satu orang-orang yang meninggal dunia. Itu kan banyak orang meninggal dunia karena rokok, jadi kita harus menghindari rokok ini. Nah, cukup 3 saja yang bisa saya sampaikan tipsnya. Oke. Sebelum saya tutup, saya terima kasih sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada Pak Irfan karena saya hanya bisa menjelaskan dengan papan tulis ini ya Pak. Karena saya juga tidak menggunakan papan tulis karena saya hanya mempunyai kalender, dan saya juga sudah cari-cari kemana-mana tapi tidak ada papan tulis. Saya sudah bilang ke teman saya tidak ada papan tulis juga, saya sudah mencari kemana-mana tidak ada, jadi saya hanya bisa menggunakan kalender ya Pak. Mohon maaf. Dan saya juga jika saya banyak kurangnya dalam menjelaskan ini juga mohon maaf ya Pak. Jika saya banyak kelihatan kurang persiapan itu mohon maaf ya Pak ya. Nah, saya juga minta maaf karena telat gitu ngumpulin videonya Pak. Jadi saya juga merasa kayak banyak kurang juga di video ini. Dengan penjelasan ini saya juga merasa banyak kurangnya. Mohon maaf ya Pak. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam remedial tugas film ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.